kalau saya lihat di YouTube, hukumnya haram. Wah. Untuk menanyakan suatu hukum, tidak menutup kemungkinan dia salah merujuk. Mungkin rujukannya bisa jadi yang radikal. Di media sosial ini agak sedikit berbeda dengan dunia nyata. Terkadang orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dia kepengen mendapat jawaban sesuai seleranya, sesuai keinginannya. Assalamualaikum, Abdurrahman Ridho. Waalaikumsalam. Kalau saya ini sebetulnya kalau dibagi dua kategori, dialog ini adalah dialog antara milenial dan kolonial. Milenial itu diartikan sebagai kalangan remaja. Kalau saya ini sudah kolonial. Kolonial dengan tanda petik, artinya koloni itu kan himpunan. Sedangkan kolonialis itu yang menguasai himpunan itu. Itu bisa juga konotasinya diartikan sebagai pengajian-pengajian konvensional yang tidak menggunakan platform sebagaimana Adinda Abdurrahman Ridho ini melakukannya melalui TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya itu. Saya ingin menggali pengalaman-pengalaman, kiat-kiat, mengapa begitu tekunnya A.R. Ridho ini menekuni dakwah milenial ini. Sementara saya masih percaya bahwa dakwah konvensional, dakwah offline, bukan dakwah online, model A.R. Ridho yang dikembangkan sekarang ini, itu sangat penting. Karena Ridho, ya, menurut saya, ya, dakwah ada positif negatifnya, ada plus minusnya ya. Dakwah lewat platform-platform yang ada itu dengan yang konvensional di majelis ya. Karena menurut saya nggak tuntas. Materi-materi yang diberikan itu terbatas, sepotong-sepotong. Sementara pengajian konvensional yang offline itu kita nggak bisa menyampaikan dalam pengajian itu hanya 10-15 menit misalnya. Tapi 1 jam, itu pun nggak tuntas. Kadang-kadang pengajian offline yang saya asuh selama ini, itu bab sholat saja bisa 3-4 kali pertemuan. Itu pun merasa masih kurang, ada bagian-bagian lainnya yang belum masuk dijelaskan dalam kitab yang menjadi panduan di dalam majelis tersebut ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Adinda A.R. Ridho ini ya, efektifkah dakwah lewat media sosial itu kepada khususnya para remaja? Apakah itu menjadi kebutuhan? Dan apakah remaja itu sudah tidak bisa lagi hadir di dalam majelis-majelis, tapi mereka membutuhkan lewat media sosial yang sudah masif selama ini? Gimana menurut Adinda Ridho? Silakan. Alhamdulillah, kita sahabat semua lagi bersama Profesor Dr. Muhammad Baharun. Jadi langsung saja Prof ya. Iya, silakan. Jadi kita semua ingin dengar itu semua. Ya. Jadi pertama kali yang menggerakkan saya untuk terjun di media sosial ini, ada kejadian sekitar 7 tahun yang lalu. Ada kejadian. Apa itu kejadiannya itu? Kejadian saya waktu itu ya belanja ke pasar, rajin. Istilahnya saya tuh langganan, ada satu orang ibu-ibu yang saya langganan terhadap ibu tersebut. Ibu penjual di pasar. Ibu penjual di pasar. Ya. Ibu-ibu penjual di pasar. Dan ini pasar tradisional. Iya, iya. Pasar tradisional, dan saya kebetulan tinggal di daerah kabupaten, bukan di daerah kota besar ya. Iya. Kabupaten. Hingga pada suatu saat ibu itu bertanya sama saya. Nanti ada hubungannya dengan media sosial. Ada hubungannya. Iya, coba diceritakan. Ibu itu bertanya, "Mas, saya mau bertanya." Oh ya Ibu, saya sempat kaget juga. Mau tanya apa Ibu ini? Apa? Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan. Ya, tanya apa Ibu? Dia mau tanya, "Mas, saya mau tanya, apa hukumnya deposito?" Iya, hukumnya deposito. Simpanan uang di bank. Simpanan uang di bank. Iya. Karena saya waktu itu tidak memahami, jadi saya tidak berani memberikan jawaban. Ya. Jawaban itu saya lempar. Oh, Ibu tanya saja sama ulama atau ustadz sekitar yang kompeten, kiai terdekat atau di situ, kiai terdekat di situ yang berkompeten dalam urusan ini. Lalu ibu itu menjawab, ini kejadian sudah agak lama, 7 tahun atau 6 tahun yang lalu. Kemudian ibu itu menjawab, kalau saya lihat di YouTube hukumnya haram.
Wah, jadi ibu-ibu itu sudah yang kita anggap nggak kenal media sosial sudah tahu dari YouTube hukumnya Tahu ini. dari YouTube hukumnya. Wah, Padahal ini daerah kabupaten, Iya. desa lah hitungannya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Luar biasa ya. Terus apa yang menggerakkan Adinda Ridho ini kemudian ini belum berdakwah lewat media sosial ya. Iya. Terus apa yang menggerakkan itu? Kemudian itu salah satu motivasi juga. Iya. Wah, ternyata setiap generasi itu, setiap masa itu ada generasinya. Iya. Setiap generasi itu ada metode untuk berdakwahnya. Iya. Berubah-berubah memang gitu. Berubah-berubah. Dinamika sosial itu seperti itu memang. Dinamika sosial begitu. Mungkin kalau dulu ada orang-orang yang berdakwah lewat tulisan seperti contohnya Pak Prof sendiri ya. Iya, Lewat tulisan baik di media cetak atau di media massa. Iya. Kemudian ada generasi berikutnya yang dakwanya lewat radio. Iya. Waktu itu lagi musim radio. Iya. Radio. Wah, ini medianya radio lagi digandrungi orang-orang di saat itu. Iya. Mungkin ada yang lewat pentas seni dan lain sebagainya. Sudah kolonial semua itu. Sudah kolonial semua. Yes. Kalau orang dulu tuh memang aktif ya, mereka kegiatannya aktif, banyak di masjid, banyak di majelis taklim. Tapi berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang aktifnya di media sosial. Jadi memang kalau boleh saya perjuangkan, saya pribadi perjuangkan, sekarang itu sudah istilahnya hukumnya harus dan wajib setiap orang yang mempunyai ilmu terjun untuk berdakwah di media sosial. Seperti contohnya ibu tadi, jika orang yang di desa jualan di pasar tradisional, jika dia mempunyai masalah rujukan, dia merujuk ke YouTube untuk menanyakan suatu hukum, tidak menutup kemungkinan dia salah merujuk. Mungkin rujukannya bisa jadi yang radikal. Di media sosial ini agak sedikit berbeda dengan dunia nyata. Terkadang orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dia kepengen mendapat jawaban sesuai seleranya, sesuai keinginannya. Mungkin dalam hal bukan masalah hukum itu bisa kita puaskan dengan itu, namun ada beberapa hukum yang tidak bisa kita puaskan. Jadi kita harus mengatur strategi yang menarik dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan.